Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan semua saudara-saudara, dan tentunya saya berharap terus semoga Tuhan juga memberkati hidup saudara-saudara. Pastinya juga saudara-saudara sedang ada di rumah saja. Ya, itulah anjuran dan peraturan pemerintah supaya kita tetap ada di rumah saja hari-hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ini yang seringkali juga menjadi pemikiran atau menjadi pertanyaan beberapa orang. Mari kita buka hati kita luangkan waktu dan hati kita untuk mendengarkan bagian firman-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat pertama sampai ke-12. Ayat pertama sampai ke-12. Saya tidak akan membacakan seluruhnya saudara-saudara, tapi hanya membagikan ayat-ayat intinya. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, di ayat yang ke-1 dan yang kedua di sana dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini ternyata sudah cukup jelas bagi kita sebetulnya. Ya, saya senang bagian firman ini tidak perlu penafsiran, tidak perlu dipahami lebih jauh, karena secara mudah saja, secara gamblang sudah sangat jelas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini bicara tentang, ayo cepetan booking tempat. Betul. Ayo cepetan dong booking tempat. Hari-hari ini kita sedang berlomba-lomba harus booking tempat, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua, yang ketiga tadi sangat jelas disebutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Secara mudah saja, secara jelas saja, bahwa apa maknanya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya. Dengan jelas dikatakan dalam ayat-ayat tadi, dia harus menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya di ayat yang pertama. Orang yang percaya kepada Allah akan mendapatkan tempat, yaitu di rumah Bapa di surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begini, saya mau bagikan cukup singkat bagi kita pagi hari ini. Bicara tentang tempat tinggal, merupakan adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan primer. Kita pernah belajar tentunya waktu zaman kita di sekolah, kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Artinya bahwa papan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu merupakan kebutuhan utama, kebutuhan penting, kebutuhan mendasar, supaya manusia bisa hidup dengan baik, bisa tinggal dengan baik di tempat tinggalnya yang baik tentunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di rumah Bapa di surga itu Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita, rumah bagi kita kelak. Ketika nanti masa kehidupan di dunia ini, ketika umur hidup kita, ketika nafas hidup kita sudah selesai, maka kita tentunya akan melanjutkan kepada kehidupan yang berikutnya. Nah, di dalam kehidupan yang berikutnya nanti, sudahkah kita punya tempat tinggal? Sudahkah kita punya tempat tinggal? Nah, itu yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi perenungan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dapat tempat tinggal di surga bersama dengan rumah Bapa? Apakah otomatis karena kita sudah lahir sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah hidup sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah dibaptis? Apakah karena kita sudah rajin ke gereja? Atau bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus menjadi pemikiran bagi kita. Saya mau bagikan 2 poin. Yang pertama, di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal
Bapa di surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, syaratnya kita bisa dapat tempat di surga harus mengenal Bapa. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi, pertanyaannya, bagaimana mengenal Bapa? Mengapa harus mengenal Bapa? Ya, sebagaimana tentu kita juga. Kita waktu kita dulu masih kecil, kita punya tempat tinggal bukan atas nama kita kan? Pasti atas nama orang tua kita, atas nama Bapa. Rumah di surga juga atas nama Bapa di surga semuanya. Kalau kita mau dapat rumah di surga, kita harus mengenal Bapa. Murid-murid Tuhan Yesus selalu bertanya, bagaimana saya bisa mengenal Bapa? Kata Tuhan Yesus, kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Sebab akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus? Mungkin saudara dengan saya berkata, oh aku sudah dilahirkan dari kecil di keluarga Kristen. Aku sudah belajar berdoa secara Kristen. Aku mengikuti segala peraturan Kristen. Betulkah demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga, pasal yang ke-6, di sana sangat jelas dikatakan. Sebab semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dosa kita terpisah dari Tuhan Allah. Artinya tidak mendapat jaminan bahwa kita dilahirkan dari orang Kristen, kita dilahirkan dari keluarga Kristen, lalu pasti mendapat rumah di surga. Belum tentu. Belum tentu. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-3, kitab Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5, berkata demikian. Yesus menjawab keadaannya. Ini tentang waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, sang pemimpin agama. Nikodemus berkata, gimana supaya aku bisa dapat kerajaan Allah? Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ke-5, jawab Yesus kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat tadi berbicara sangat jelas. Jikalau kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kenapa harus dilahirkan kembali? Karena kita pada dasarnya sudah berdosa. Di dalam Roma tadi, ayat pasal 3 sampai dengan pasal 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ketika kita buka hati, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mengalami lahir baru, bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Di sanalah kita berarti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus sekaligus bertemu dengan Bapa. Dan kita akan mendapatkan jatah, tempat, rumah Bapa di surga. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita buka pintu hati kita untuk menerima Yesus? Sudahkah kita mengalami pertobatan? Walaupun selama ini kita dilahirkan di keluarga Kristen, walaupun selama ini mungkin kita menganggap kita sudah dibaptis, tetapi ketika kita belum lahir baru, kita belum tentu mendapatkan rumah Bapa di surga. Pastikan bahwa saudara dengan saya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita sudah mengalami kelahiran kembali, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Bapa, dan mendapatkan rumah Bapa di surga. Poin yang kedua, saya akan bagikan buat kita singkat saja. Di dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akunya ini Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu dia datang ke dunia ini? Pastinya, saudara dan saya tahu, dia mengorbankan nyawanya. Dia rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan bukan hanya itu, dia menolong sesama manusia. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia mencelikan mata yang buta. Dia menyembuhkan yang lumpuh. Bahkan dia membangkitkan orang yang mati yang tersesat. Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan? Pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, pastinya saudara dan saya tahu, yakni melayani Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26, di sana berkata, barang siapa melayani aku, akunya ini huruf besar, barang siapa melayani aku Tuhan Yesus,
ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kalau kita ingin mendapat rumah Bapa di surga, selain kita harus mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita juga harus melayani Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan waktu dia ada di dunia, yakni melayani sungguh-sungguh, melayani dengan sukacita, melayani dengan berani bayar harga, melayani dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan dihormati oleh Bapa, dan Bapa tentunya akan memberikan rumah Bapa di surga, rumah yang kekal, rumah yang indah. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Rindukah kita melayani Tuhan sungguh-sungguh? Saat ini pandemi corona masih merajalela di bangsa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita bergerak. Ini waktunya kita melayani sesama, menolong mereka yang kesusahan, yang kena PHK, yang kekurangan ekonomi, dan sebagainya. Bukan hanya karena wabah COVID, mungkin juga karena hal-hal yang lainnya. Yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini sangat jelas kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita mengenal Tuhan Yesus, dan kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi mulai hari ini. Ayo, booking tempat. Jangan kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Kita punya rumah indah di bumi, kita punya harta banyak di bumi, tapi tidak punya tempat di surga. Renungkanlah, mari kita ambil keputusan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih sungguh, kita mau melayani Dia lebih sungguh, supaya kita mendapat bagian di rumah Bapa di surga. Itu hal yang terindah, itu hal yang paling indah di dalam kehidupan kita, kini dan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita mau berdoa, kita buka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Bapa, tolong kami sungguh-sungguh Tuhan. Tolong jamah hati kami, buat hati kami mengerti bahwa kami mau sungguh-sungguh mengenal-Mu. Kami buka pintu hati, kami mengalami kelahiran kembali bersama Engkau Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau Bapa lebih sungguh. Kami melayani Engkau Tuhan lebih sungguh lagi mulai hari ini. Dan kami rindu supaya kami sungguh-sungguh kelak kami mendapat rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan, bila mana Engkau melihat ada anak-anak-Mu yang membuka pintu hatinya dan menerima Engkau, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu. Bila mana mereka membutuhkan pertolongan hari-hari ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.